warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali di video kedua, melanjutkan video yang sebelumnya. Pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana menentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva fx sama dengan x kuadrat, kemudian x sama dengan 1, dan x sama dengan 3. Bagaimana kita menentukan luasan daerah. Karena apabila anak-anak kita perhatikan, luas daerah ini merupakan bentuk daerah yang tidak tentu. Sehingga untuk menentukan tepatnya luasannya ini, kita perlu menggunakan konsep integral. Ya, selanjutnya kita akan bersama-sama mengkaji di sini bagaimana menentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva tersebut. Anak-anak perhatikan di sini terlebih dahulu. Ini adalah diagram kartesius dan kita akan menentukan luasannya. Apabila kita diberikan sebuah daerah di arsir ini, kemudian kita akan menentukan luasnya. Luas daerah ini adalah ada di sini, anak perhatikan di sini ada 1, 2. Ada 2 satuan luas sehingga luas daerah yang di arsir merah ini adalah sebesar 2 satuan luas. Kita dapat langsung menentukan luasannya karena bangun daerah ini merupakan daerah yang beraturan, berbentuk persegi panjang, dan sudah langsung terlihat luasannya adalah 2 satuan luas. Sedangkan di sini selanjutnya kita akan menentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva fx sama dengan x kuadrat. Di sini selanjutnya kemarin kita sudah belajar bagaimana menentukan atau melukis grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat. Kemudian dibatasi oleh x sama dengan 1 dan x sama dengan 3. Anak-anak perhatikan daerahnya manakah yang dibatasi oleh fx sama dengan x kuadrat, x sama dengan 1, x sama dengan 3, dan sumbu x. Betul sekali apabila kita perhatikan luasan daerah yang dimaksud tersebut adalah yang ini anak-anak, luas daerahnya. Ya, luas daerah yang dimaksud adalah yang di arsir merah ini. Dibatasi oleh fx sama dengan x kuadrat, selanjutnya x sama dengan 1, x sama dengan 3, dan sumbu x. Di sini ada 4 metode untuk menentukan luasan daerah tersebut. Anak-anak perhatikan di sini, kita dapat bagaimana cara kita menentukan luasan daerah tersebut. Langkahnya adalah kita dapat membuat partisi atau kita bagi menjadi bagian-bagian yang kecil di sini. Nah, kita dapat membagi dengan pendekatan luas persegi panjang. Kita partisi dengan menjadi lebih kecil lagi luasan di bawah kurva tersebut. Anak-anak perhatikan di sini, apabila kita membaginya menjadi bagian yang lebih kecil lagi, sampai akhirnya kita membuatnya menjadi partisi yang lebih kecil lagi, kita akan gunakan pendekatan dan anak-anak perhatikan di sini luasan daerahnya mendekati 8,63 satuan luas anak-anak. Di bawahnya kita buat segitiga kecil-kecil tadi ya. Nah, ini di sini sehingga kita peroleh nilainya adalah ini 8,63. Nah, ini mendekati seperti itu anak-anak. Perhatikan, untuk metode yang kedua adalah dengan menggunakan pendekatan luasan segitiga tetapi di atasnya, luas segitiga atas. Apabila kita bagi daerah tersebut menjadi beberapa daerah persegi panjang, kita buat ini persegi panjang anak-anak, luasannya, dan apabila persegi panjang ini kita perbanyak di sini, kita perbanyak persegi panjangnya. Apabila kita besarkan ini anak-anak, ya, luasan segitiganya. Nah, apabila kita perbanyak persegi panjangnya, sehingga kita peroleh nilai luasannya adalah di sini, luasan segitiganya, luasan daerahnya, sehingga kita peroleh di sini nilainya adalah 8,71. Apabila kita menggunakan pendekatan persegi panjang atas, ya, jadi luas persegi panjang atas. Selanjutnya apabila kita menggunakan pendekatan yang ketiga, yaitu pendekatan trapesium ya. Pendekatan trapesium. Bagaimanakah pendekatan trapesium?
kita menggunakan pendekatan trapesium, kita buat daerahnya, kita partisi dengan menjadi beberapa trapesium di sini. Menjadi beberapa trapesium. Ini anak-anak, ya, apabila 2 trapesium kita peroleh ini. Ini adalah 2 buah trapesium. Apabila 1 trapesium kita peroleh, ini bentuknya adalah trapesium. Luasnya masih 10, ini masih sangat besar karena di sini masih ada daerah errornya atau daerah yang tidak termasuknya ini ya. Di sini masih ada daerah yang tidak termasuk. Kita perbanyak trapesiumnya mulai dari di sini 1, 2, 6. Nah, apabila kita perbanyak maka nilai luasannya semakin mendekati luas yang sebenarnya. Di sini kita perbanyak luas trapesiumnya sehingga kita peroleh di sini luasnya adalah 8,67. Anak-anak bandingkan, kita tadi telah menggunakan segitiga dengan luasan segitiga atas, persegi panjang atas atau upper sum kita peroleh 8,71, lower sum kita peroleh 8,63, menggunakan trapesium kita peroleh 8,67. Anak-anak, pendekatannya. Dan di sini bagaimanakah perhitungannya? Coba apabila kita cek dengan menggunakan perhitungan, ya, dengan menggunakan perhitungan integralnya di sini, anak-anak perhatikan di sini. Apabila kita lakukan perhitungan fx sama dengan x kuadrat, x sama dengan 1, x sama dengan 3, kita akan menentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva tersebut, x kuadrat, x sama dengan 1, x sama dengan 3. Bila gambarkan tadi adalah seperti ini ya anak-anak, kita telah menggunakan metode persegi panjang atas, persegi panjang bawah, dan trapesium. Apabila kita gunakan perhitungan di sini, fx sama dengan luasannya, bila kita menggunakan luas sama dengan, kita hitung integralnya, 1 sampai 3 untuk x kuadrat, perhitungannya x pangkat kuadrat kita integralkan menjadi 1/3 x pangkat 3, kita hitung nilai integral tentunya mulai dari 1 sampai dengan 3, perhitungannya adalah seperti ini, 1/3, 3 pangkat 3 dikurangi 1/3, 1 pangkatnya ini adalah 3. Jadi kita substitusikan batas atas dan batas bawahnya, sehingga kita peroleh 1/3 dikali 3 pangkat 3 adalah 27. Ini karena 1/3 sehingga kita keluarkan atau kita distribusikan, sifat distributif ya. 3 pangkat 3 adalah 27 dikurangi 1 pangkat 3 adalah 1, sehingga kita peroleh nilainya adalah 1/3 dikali 27 dikurangi 1 sama dengan 26, nilainya adalah 26/3 yang tidak lain adalah 8,667 atau 8,67. Anak-anak bandingkan nilai 8,667 ini dengan hasil bandingkan nilai 8,667 dari perhitungan integral 1 sampai 3 tadi untuk x pangkat 2 dengan hasil analisis kita tadi menggunakan metode persegi panjang atas, persegi panjang bawah, dan trapesium. Kita peroleh tadi nilainya adalah 8,71, 8,63, 8,67, dan 8,67 menggunakan. Bagaimanakah nilai-nilainya anak-anak? Dengan menggunakan trapesium tadi diperoleh 8,67 karena tadi kita menggunakan pendekatan trapesium sebanyak 200 buah trapesium, dan ternyata nilainya adalah sama. Kita peroleh nilainya 8,67 di sini, yang merupakan hasilnya sama luas daerah ini itu ternyata ditunjukkan dengan luasan 8,67 satuan luas yang nilainya adalah sama dengan hasil perhitungan dari integralnya tadi. Baik, sehingga kita dapat menerapkan konsep integral untuk menentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva tadi. Bagaimana apabila luas daerahnya adalah seperti ini anak-anak? Ya, sama seperti tadi, apabila kita menggunakan pendekatan persegi panjang bawah atau atas, fungsi fx sama dengan x kuadrat, kita min x kuadrat plus 4. Nah, negatif x kuadrat kita peroleh fungsi parabolanya dalam menghadap ke bawah, x kuadrat plus 4. Kita akan menentukan luasan daerah yang dibatasi oleh fx sama dengan min x kuadrat plus 4 dengan sumbu x. Manakah daerahnya anak-anak?
Betul sekali daerahnya ini apabila kita hitung luasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya untuk sisa-sisanya ini berapa? Nah, kita gunakan di sini apabila menggunakan pendekatan persegi panjang atas. Wah, ini ya. Ini tentunya masih jauh dari nilai pastinya. Di sini masih ada galatnya anak-anak. Ini ya. Kita perkecil lagi persegi panjangnya sebanyak ini. 14. Bila kita perkecil lagi, nah, sehingga kita peroleh nilainya adalah 10,83, nah, apabila menggunakan persegi panjang atas. Pendekatan persegi panjang atas. Apabila kita gunakan persegi panjang bawah, mungkin ini ya. Ini. Oh, ini adalah luas segitiga, luasnya. Kita menggunakan perhitungan integralnya, kita peroleh. Oh, ini. Menggunakan pendekatan persegi panjang bawah. Nah, ini persegi panjangnya. Tentunya masih ada luas daerah yang belum kita hitung. Apabila persegi panjangnya kita perbanyak lagi di bawahnya, sehingga kita peroleh luasannya adalah 10,51. Nah, menggunakan persegi panjang bawah. Apabila tadi menggunakan persegi panjang atas, 10,83. Bagaimana apabila menggunakan metode trapesium? Kita punya trapesiumnya 1 misalkan di sini. Oh, ini ya, trapesiumnya 2, kanan dan kiri. Kita perbanyak lagi trapesiumnya di sini. Kita perbanyak lagi. Semakin banyak partisi, maka luasan yang terbentuk semakin sesuai dengan nilai luasan sesungguhnya. Kita peroleh di sini 10,67 apabila menggunakan trapesium. Dan ternyata apabila kita menggunakan nilai perhitungan integralnya di sini, anak-anak ditunjukkan di sini. Nah, perhitungan integralnya ternyata mendekati hasil integral apabila anak-anak hitung nilainya adalah 10,67. Nilai-nilai dengan menggunakan pendekatan ini hampir sama ya. Coba nanti anak-anak hitung bagaimana integral fx sama dengan min x kuadrat plus 4 untuk x sama dengan mulai dari negatif 2 di sini dan 2 di sini. Selanjutnya, itu adalah nilai integralnya anak-anak. Ya, itu tadi adalah penjelasan bagaimana menentukan luas daerah atau hubungan antara luas daerah yang dibatasi oleh kurva dengan perhitungannya dengan menggunakan integral, konsep integral tentu. Itu anak-anak, silakan anak-anak pahami lebih lanjut dan kerjakan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu berikan di classroom, dan sampai jumpa di pertemuan di kelas di pembelajaran matematika besok. Kita diskusikan lebih lanjut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.